Hari ini kita akan membahas materi penting, ekologi administrasi pembangunan. Perkenankan saya memperkenalkan diri, nama saya Ilse Yulia Risti. Saya mahasiswa kelas J Administrasi Pembangunan dengan nomor absen 10. Materi yang akan saya bawakan ini diampu oleh dosen Ahmad Amiruddin, SAP, MAP, PSD. Mari kita mulai dari akar katanya. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. In our context, the ecology of development administration studies the interaction of public administration with its four environmental devices. The main contributor to this concept is F.W. Riggs, through his monumental work, The Ecology of Public Administration. Social systems in development are always within three main environmental devices. Lingkungan sistem sosial yang pertama adalah lingkungan fisik, yang meliputi iklim, geografi, dan sumber daya alam. Lingkungan sistem sosial yang kedua adalah lingkungan budaya, yang mencakup norma, nilai, dan tujuan kolektif masyarakat yang diwariskan. Ketiga, lingkungan teknologi. Ini adalah keadaan pengetahuan dan instrumentasi yang tersedia untuk mendukung administrasi. Kebijakan sosial administrasi pembangunan harus mengatasi isu-isu negatif seperti kemiskinan, pengangguran, dan berbagai bentuk diskriminasi sosial. Riggs mengklasifikasikan masyarakat ke dalam 3 model, dari tradisional atau fuse, transisional atau prismatic, hingga modern atau diffracted. Prismatic society is a transitional or developing society, which is our main focus. Ciri masyarakat prismatik yang pertama adalah heterogenitas, yaitu keanekaragaman atau percampuran unsur lama dan baru. Ciri yang kedua adalah formalisme. Ini adalah kesenjangan antara aturan tertulis dengan praktik aktual di lapangan. Ciri pertama masyarakat prismatik adalah heterogenitas, yaitu keberagaman atau percampuran unsur lama dan baru. Ciri yang kedua adalah formalisme. Ini adalah kesenjangan antara aturan tertulis dengan praktik aktual di lapangan. Dan ciri yang ketiga adalah overlapping, yaitu tumpang tindihnya fungsi-fungsi pemerintahan dengan pengaruh dari faktor-faktor non-administrasi. Unit-unit birokrasi dalam masyarakat prismatik yang mencerminkan ketiga ciri tersebut. Korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Ekologi administrasi pembangunan menuntut agar administrasi pembangunan fokus pada keseimbangan dan adaptasi lingkungan. Secara nasional, kita perlu memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3T. Penerapan konsep ini sangat relevan di IKN Nusantara sebagai proyek pembangunan yang sangat besar. Pembangunan ibu kota baru ini membawa tantangan transformasi sosial budaya dan potensi gesekan antar warga. Tantangan seperti gegar budaya dan adaptasi sosial menjadi isu ekologi utama yang harus dikelola oleh administrasi. Gesekan sosial antara penduduk lokal dan pendatang baru memerlukan kebijakan administratif yang inklusif dan peka budaya. Penyelenggaraan IKN harus menerapkan pendekatan ekologis untuk menjamin pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru yang tidak mengabaikan lingkungan sosial dan budaya. Mari kita bayangkan sebuah proyek konkret yang menerapkan ekologi administrasi pembangunan. Ide proyeknya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (IKN). Keberlanjutan diwujudkan dengan mereplikasi model pemberdayaan ini ke desa-desa lain di sekitar IKN. Keluaran dari proyek ini adalah peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat adat dan lokal. Sekarang, mari kita beralih ke refleksi diri sebagai pemimpin masa depan. Jika kita ingin menjadi pemimpin, kita harus siap menghadapi tantangan ekologi administrasi. Yang pertama adalah mewujudkan pemerintahan yang inklusif, yang merangkul semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi. Kita harus mengutamakan pembangunan yang merata,
tidak hanya fokus di pusat kota, tetapi juga di daerah. Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial harus menjadi prioritas utama. Sebagai pemimpin, kita harus bertindak secara transparan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dan tentunya harus akuntabel. Setiap kebijakan harus akuntabel kepada publik. Mari kita review dan perdalam beberapa konsep kunci dari FWRIX yang sangat penting. Terakhir, memperkuat identitas nasional dan menghargai warisan budaya dalam pembangunan. Ingatlah formalisme. Ini adalah dualitas antara aturan di atas kertas dan realitas praktik. Disinilah letak bibit korupsi dan inefisiensi birokrasi. Formalisme merusak kepercayaan publik dan menghambat pelayanan yang seharusnya merata. Kemudian, ada overlapping, yaitu tumpang tindihnya urusan administrasi dengan urusan informal. Keputusan administratif dipengaruhi oleh koneksi keluarga, agama, atau pertemanan, bukan profesionalisme. Hal ini melemahkan kemandirian fungsional birokrasi publik. Fenomena kleks adalah masalah moral yang serius dan kritis. Pejabat memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri di tengah kemiskinan masyarakat. We must create a strong oversight system to eliminate the practice of kleks. Sekali lagi, inti dari ekologi adalah timbal balik. Lingkungan fisik dan budaya menentukan bagaimana administrasi harus beradaptasi. Jika administrasi tidak adaptif secara ekologis, maka kebijakan akan gagal. Mari kita ingat kembali heterogenitas, yaitu campuran tak terpisahkan antara tradisi dan modernitas yang terjadi secara bersamaan dalam masyarakat berkembang. Memahami interaksi ini adalah kunci untuk merancang kebijakan yang efektif. Sebuah tinjauan mendalam tentang formalisme dan bahaya aturan yang hanya sekadar pertunjukan. Konsekuensi dari penegakan hukum yang tidak adil dan terhambatnya keadilan sosial. Kita harus berusaha untuk kejelasan dan konsistensi dalam menerapkan aturan. Tumpang tindih terjadi ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan publik. Keputusan dipengaruhi oleh koneksi non-administratif, seperti keluarga atau teman dekat. Pentingnya netralitas dan independensi fungsional dalam birokrasi. A deeper look at kleks. The biggest threat to development administration. Penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi harus dilawan dengan tegas. Integritas moral dan etika publik harus menjadi landasan utama. Let's highlight the physical environment again. Climate and geographic challenges cannot be ignored. Setiap rencana pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi alam setempat. Lingkungan budaya, tradisi dan nilai-nilai lokal menjadi sumber kekuatan. Policies should be seamlessly integrated, not imposed. Lingkungan teknologi terus maju. Administrasi harus siap beradaptasi. Penggunaan teknologi harus meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Kembali ke IKN. Kita harus memastikan IKN menjadi model pembangunan yang inklusif. Fokus pada pembangunan yang merata dan berkelanjutan untuk semua.
Mari kita telaah lebih dalam mengenai transparansi. Ini adalah fondasi bagi pemimpin masa depan yang kredibel. Akuntabel berarti setiap keputusan harus dipertanggungjawabkan. Neglects are a betrayal of the public and must be eradicated. Pembangunan harus berpikir jangka panjang, berfokus pada keberlanjutan ekologis dan sosial. Memperkuat identitas nasional melalui apresiasi terhadap keragaman budaya. Model RIGS memberi kita lensa untuk menganalisis tantangan administrasi di Indonesia. Masyarakat transisional penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan potensi perubahan. Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Lakukan pengawasan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan publik. Sebelum kita tutup, mari kita rangkum poin-poin refleksi diri sebagai seorang pemimpin. Pilar pertama pemimpin masa depan. Bertindak transparan. Jangan sembunyikan apapun. Publik berhak tahu. Pilar kedua, akuntabel. Akuntabel berarti menepati janji dan bertanggung jawab atas setiap anggaran yang digunakan. Transparency and accountability are manifestations of high moral integrity. Jangan lupakan keadilan dan keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan. Mari kita ingat kembali 3 pilar lingkungan yang mempengaruhi administrasi. Lingkungan fisik, Lingkungan budaya, yang meliputi norma dan nilai yang berlaku. dan lingkungan teknologi, yaitu ketersediaan instrumen modern. These three spheres do not work alone. They influence each other in public administration. Administrasi harus berfungsi sebagai jembatan adaptif untuk menyeimbangkan tuntutan ketiga lingkungan tersebut. Prinsip yang paling utama adalah adaptasi ekologis. Administrasi yang baik adalah administrasi yang peka terhadap lingkungan. Rangkuman tantangan. Masyarakat berkembang dihadapkan pada heterogenitas, formalisme, dan tumpang tindih. Tugas kita adalah mendorong perubahan positif dan transisi menuju masyarakat diffracted yang ideal. Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Mari kita jadikan pemahaman ekologi administrasi pembangunan ini sebagai landasan untuk bertindak. Setiap kita adalah bagian dari solusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya selama presentasi ini. Semoga materi ini memberikan wawasan yang mendalam dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi nih. Finally, thank you. Pesan saya, jadilah pemimpin ekologis. Halo semuanya, sampai jumpa lagi teman-teman. Saya Ilse Yuliaristi.
Saya pamit undur diri, teman-teman. Dadah.